Halo guys, jumpa lagi di Motusat TV. Oke guys, dalam video kali ini saya mau membuat konten beda dari konten biasanya ya. Kalau biasanya otomotif, sekarang saya mau membuat konten tentang vaksinasi COVID-19 ya. Yap, jadi saya itu termasuk golongan yang dapat vaksin tahap pertama ya, yaitu nakes. Nah, sekarang tanggal berapa ini? 25 Januari 2021. Itu jadwalnya saya untuk vaksin ya, tahap pertama. Tapi ini yang pertama karena vaksin itu kan 2 kali ya, yang Sinovac ini ya. Jadi tahap vaksin pertama kali, kemudian setelah 14 hari divaksin lagi untuk yang kedua. Itu tujuannya adalah untuk menguatkan imun yang muncul. Jadi vaksin ini adalah berisi virus corona yang sudah mati, kemudian disuntikan ke kita, otomatis nanti ada imunitas kita yang muncul, bereaksi. Nah, tujuan dari vaksin yang kedua, tujuan vaksin pertama itu untuk memunculkan imun, kemudian tujuan vaksin yang kedua adalah untuk menguatkan imun yang muncul tadi. Nah, dikuatkan setelah 14 hari kita divaksin lagi, disuntik lagi untuk menguatkan imun. Sebenarnya nggak perlu ada yang ditakutkan sih, cuman untuk efek samping saya rasa nggak ada yang signifikan ya, efek samping ringan. Efek samping ringan, tetap ada efek samping, cuma ringan gejalanya, nggak sampai geblak, nggak sampai jalan muta-muta kalian, sampai masuk rumah sakit, nggak sampai, insya Allah nggak sampai, kecuali kalau kodarnya ya, kalau sudah takdirnya ada masalah ya pasti ada masalah, takdirnya meninggal ya pasti meninggal, perantaranya adalah vaksin mungkin atau COVID, memang sudah waktunya meninggal. Tapi kalau secara umum nggak ada masalah untuk efek samping. Buat kalian yang masih ragu, sebenarnya saya punya solusi ya, saya punya ide, yaitu kita minum ini. Nah, ini dia, Bir Brand ya. Jadi 2 jam sebelum vaksinasi minum Bir Brand 1, kemudian 1 jam setelah vaksinasi minum Bir Brand 2. Nah, sebenarnya saya juga iseng-iseng ya, iseng-iseng bikin konten, bikin tema YouTube ya. Dibilang takut sebenarnya enggak, karena enggak ada ngefek. Nah, cuman kan buat kalian masih takut biasanya ya, orang awam, rakyat itu masih takut. Nah, saya punya solusinya. Ini saya mau eksperimen. Kita minum ini dulu 2 jam sebelum vaksinasi, 1 jam setelah vaksinasi kita minum lagi. Nah, itu mungkin bisa menambah secara mental kalian, secara psikologis, supaya menambah kalian tambah pede. Untuk efek sampingnya saya juga nggak tahu juga, tapi perlu dicoba. Toh susu itu sebenarnya netral, nggak harus Bir Brand, tapi semua susu ya. Etawa bisa, susu kambing, susu sapi juga bisa. Sari Dele, Sari Dele lah, kemurahan. Cari yang agak-agak mahal lah. Bir Brand kan lumayan kan. Saya nggak endorse ya, saya nggak dibayar Bir Brand, tapi memang yang mudah dicari ya Bir Brand ini di Alfamart, Indomaret, supermarket gampang, mudah dibawa juga kan. Kalau kita beli Etawa ya plastikan, susah. Jadi ya seperti itu, kita nanti coba praktekkan. Saya akan minum ini jam berapa, jam setengah 11 ya. Saya nanti vaksinasi insya Allah jam 1, kalau nggak jam 2. Ini ya, bisa dilihat, saya nggak bohong ya, konten saya bukan kaleng-kaleng. 10.21 ini, 10.21 setengah 11, nanti vaksin jam 13 sampai jam 14. Saya sekarang minum ini dulu, saya praktekkan. Efek apa enggak, sebenarnya enggak juga, tapi ini paling enggak menambah mental kalian lah, secara psikologis. Kalian kan banyak yang takut toh, banyak yang takut dengan vaksin ini, banyak yang ya takutnya jadi kelinci percobaan. Kalau menurut saya nggak ada masalah, efeknya nggak sampai kita membuat kita lemes, muta-muta, mual, mati ya. Kecuali kalau takdirnya waktunya mati ya mati. Nggak kena COVID, nggak kena vaksin, kita ketabrak motor mati sama aja, ngapain takut. Oke, sekarang kita praktekkan ya, saya buka. Ini tujuannya saya nggak nggak menjustis ini bisa berhasil untuk menetralkan vaksin, enggak, tapi untuk menambah mental kalian aja, secara psikologis ya, supaya kalian lebih pede lagi, nggak perlu takut. Saya minum, coba, bismillah. Sudah selesai, saya minum 1.
setengah 11, nanti jam 1 atau jam 2 kita kita vaksinasi ya. Vaksinasi nanti prosesnya gimana saya juga akan ngesut ya, prosesnya, kemudian jarumnya, kemudian rasanya. Kalau standar vaksin itu insya Allah spetnya itu spet 23-an, 23-24 ya, spet suntik, nggak perlu ditakutkan, namanya suntik itu ya sakit, celekit terus kerenyeng. Nah, setelah itu selesai, diunyek-unyek sama alkohol, selesai. Efek samping saya nggak bicara sekarang deh, nanti aja biar kalian percaya. Sebenarnya nggak ada masalah nggak sampai membuat kita sampai kejang-kejang, insya Allah enggak. Jadi tetap santai aja. Oke, nanti kita sambung waktu proses vaksinasi jam 1 sampai jam 2 siang ya. Oke, bye-bye. Semangat, bisa takut. Oke guys, kita ini ya screening dulu vaksinasi COVID-19. Screening dulu guys, terus isi form. Oke guys, jadi sebelum vaksinasi kita itu harus ini ya, isi form seperti ini, isi form, kemudian ya semacam inform consent ya. Nah, nanti biasa diberikan form seperti ini, kemudian cek kesehatan seperti tensi ya, kemudian cek suhu, nah seperti ini. Nah, ini teman saya guys, ini satu ruangan semua, nanti divaksin. Oke guys, jadi setelah mengisi inform consent kemudian diberikan semacam pertanyaan-pertanyaan ini ya. Pertanyaan ini suruh ngisi ya, ada penyakit riwayat atau pernah COVID dan lain sebagainya. Oke guys, jadi ini ya di tensi dulu. Normalnya kalau tensi kan di atas 100 sampai 130-an. Silahkan duduk dengan tenang, jangan banyak bergerak atau berbicara. Thank you. Jam sekian, jam 1. Tekanan darah sistolik adalah 130 mmHg. Tekanan darah diastolic adalah 4 mmHg. Nor, bisa divaksin Mbak? Bisa. Bila sana bila. 130/74. OTW guys. Tek 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 tek. Santai guys. Asli guys, itu guys disuntik. Jarumnya melebu asli, gak melengkung. Langsung jarum bisa dia. Asli lagi. Loh, langsung kebal COVID gitu. Wow, ngeri. Langsung ke pasar gitu. Awas digawe. Aku praktek suntik ini. Masa ada hubungannya Mbak Iki? Terakhir suntik ini SD. Imunisasi. Sinovac tahap pertama guys. Gaya. Oke guys, jadi proses penyuntikan pertama tenang ya buat kalian, terutama yang bukan non medis, buat masyarakat. Gak usah bingung, gak usah termakan hoax, tenang aja. Si komplak. Pasrahkan sama Tuhan ya, pasrahkan sama Allah. Sudah hidup mati sudah diatur. Iya betul. Sana celok, saya digigit semut, terus waktu disuntik nggak seperti di SD ya, di SD itu kerenyang, ini enggak, jadi cuma dicelok-celokin
nggak ada efek renyeng-renyengnya. Jadi buat kalian, kalau kalian waktu SD sudah ya, untung saya sudah guys. Jadi kalau kalian di SD itu ada efek renyeng-renyengnya, ini nggak ada. Oke, selesai. Terima kasih ya semuanya. Aman tutup. Oke guys, jadi seperti ini ya untuk apa namanya, lubangnya nggak ada darah sama sekali, terus rasanya juga nggak sakit ya. Kalau kalian tahu waktu SD itu celkit terus disuntik masuk biusnya itu kerenyang ya, ini enggak ada sama sekali. Jadi cuman apa namanya, celkit terus nggak ada kayak keras seperti itu. Dan alhamdulillahnya nggak berdarah, jadi nggak usah takut. Kemudian tahap berikutnya adalah ini apa namanya, duduk diam dulu 30 menit ya, SOP-nya 30 menit. Jangan apa namanya, jangan aktivitas. Jadi seperti ini ya untuk penampakan hasil vaksin, hasil suntik vaksin ya. Jadi bisa diperhatikan. Nah ini ya, bisa kalian lihat satu titik. Nah, satu titik. Memang nggak ada darah dan rasanya juga nggak celekit, darahnya nggak ngucur dan nggak ada rasa kerenyang nggak ada. Oke guys, jadi ini sudah setengah jam ya, hampir setengah jaman. Efeknya apa? Pusing bisa, alhamdulillah enggak, pusing enggak, mual enggak, cuman memang agak kerenyang dikit kalau diangkat gini lah. Tapi nggak separah waktu kita suntik di SD ya. SD itu sampai kerenyang-kerenyangnya sakit, tapi kalau ini enggak, meskipun di sini kan itu terasa ada yang berat, kayak ada yang berat, tapi nggak sampai kerenyang enggak. Jadi seperti itu ya, ini sudah setengah jam, jadi nggak masalah. Oke guys, jadi sudah divaksinin, bisa diulangan lagi. Sekarang jam berapa? 14.19 ya, mungkin sekitar 30 sampai 45 menit ya. Nah, sekarang sesuai janji saya akan eksperimen. Langsung saya geber dengan Bill Brand. Sekali lagi saya nggak endorse. Sebenarnya tanpa ini pun nggak masalah. Cuman kan ini saya tujuannya untuk menguatkan mental kalian. Sebagai rakyat banyak beredar berita simpang siur. Nah ini salah satu upaya untuk menguatkan mental kita. Nggak apa-apa divaksin, yang penting kita sudah siap. Jadi sebelum vaksin sudah Bill geber, setelah vaksin pun ya coba bismillah, saya buktikan ya. Bismillah. Berarti tanggal sih bisa kedua itu. Apa itu? Vaksin kedua ya. Iya, minggu. Oke, sudah selesai. Vaksin pertama kelar. Nanti nunggu vaksin kedua 14 hari setelah vaksin pertama. Sekarang tanggal 25, 14 hari, 2 minggu setelah sekarang ya, Februari ya, awal-awal Februari nanti kita vaksin kedua. Nah, jadi seperti itu ya. Ini sudah saya minum. Oke guys, nanti kita cek waktu malam ya, waktu malam nanti. Oke guys, sekarang ini jam 17.03 ya, pulang kerja jam 5. Perasaannya gimana? Ternyata ada rasa kemengnya. Kemeng itu apa? Cenu-cenu. Gak cenu-cenu sih, cuman rasa habis bekas disuntik itu. Nah, dibandingkan yang tadi waktu di rumah sakit ya, itu rasanya nggak terasa sama sekali. Tapi berselang 3 jam ya, 3 jam berselang setelah suntik, ternyata ada rasa ya habis rasa kesuntik gitu. Kalau diam seperti ini nggak masalah, tapi begitu pas diangkat, nah, pas di gini kan itu ada rasa celeng. Tapi kalau diam seperti ini nggak masalah.
tapi kalau diangkat celeng, kalau ngambil apa atau nenteng apa itu terasa celeng. Nah, itu karena suntiknya dia, mungkin karena jarumnya, pengaruh jarum ya, pengaruh apa namanya, barang yang kena tusukan, bukan tusukan sih ya, kena jarum lah, kena jarum seperti itu. Kita kalau dondomi ya, kalau jahit kena jarum pasti rasanya juga sama, ada celeng itu sama. Tapi ini menurut saya bukan efek dari vaksin, menurut saya ini efek dari jarumnya tadi, apa bekas tusukan tadi ya, seperti itu. Entah sugesti atau apa, ini agak pegel, tapi entah sugesti atau apa ya, agak pegel daerah sini. Seperti itu guys. Ini jam berapa tadi? Jam 17.05 ya sekarang. Nah, nanti kita tes saat malam ya, habis sisa mungkin ya, di 5 jam pasca penyuntikan vaksin. Oke, cus. Dan guys. Oke ya, sekarang sudah malam ya guys ya. Sudah malam, ini jam berapa ini? 19.47. Kelihatan ya. 19.47, jam 8 kurang. Artinya sudah hampir 6 jam sejak vaksin itu di launching. Vaksin itu dimasukkan ke tubuh saya. Efeknya gimana? Efeknya sih alhamdulillah nggak terasa aneh-aneh ya, pusing enggak, kemudian mual juga enggak, kemudian gatal-gatal juga enggak, alhamdulillah. Cuman kerasa kerenyang aja. Kerenyang wajar ya, wajar, habis suntik kan, kena suntik, wajar, nggak terlalu sampai mengganggu enggak. Kecuali kalau pas ngangkat nah, kayak gini, ngangkat gini, kemudian ngangkat piring, ngangkat yang berat-berat itu lumayan kerasa kerenyang, tapi nggak sampai mengganggu banget enggak. Jadi menurut saya nggak masalah. Semoga dengan video ini kalian nggak takut lagi, nggak ragu-ragu lagi. Habis vaksin ya, sebelum vaksin bir brand, kemudian vaksin, setelah vaksin minum bir brand lagi, makan enak, makan banyak, happy, sudah gitu aja, santai aja, dibuat santai aja. Nah, seperti itu guys. Nah ini mulai entengan daripada tadi sore ya, mulai entengan. Cuman kalau buat ngangkat gini, nah jemuran itu krosok, celeng. Sebenarnya wajar karena habis ditusuk disuntik kan, jari kita kena suntik, kena jarum pentul aja sakit, kerenyang tutut, apalagi ini disuntik ya, wajar lah, nggak masalah menurut saya. Oke guys, ini sudah jam 7 ya, sudah pagi. Jam berapa ini? 6.57 alias mungkin jam 7-an ya. Jadi hampir 16 jam atau 17 jam pasca vaksin ya. Nah, alhamdulillah hasilnya enak. Ini jauh lebih enak daripada kemarin sore sama kemarin malam ya. Buat gerak-gerak enak, kemudian buat jemur pakaian, ngangkat-ngangkat tangan juga enak. Sudah nggak terasa sakit lagi seperti kemarin. Alhamdulillah efeknya pusing, mual, gatel-gatel alhamdulillah enggak. Alhamdulillah ya, jadi aman-aman aja, nggak ada masalah. Cuman karena sakit kesuntiknya itu yang mungkin agak kerenyang kemarin ya. Tapi setelah pagi hari, setelah 16 jam seperti ini enak, alhamdulillah, nggak ada kendala. Ya alhamdulillah ya. Jadi buat kalian yang mau divaksin mungkin bisa lihat video ini, bisa tiru juga cara-caranya, minum bir brand juga ya. Meskipun nggak tahu juga itu ngefek atau enggak, saya juga nggak tahu. Cuman kan itu upaya. Jadi buat kalian saran saya yang tidak diwajibkan, tidak perlu ngoyo, tidak perlu antri-antri berebut, nggak usah. Tapi kalau sudah diwajibkan ya sudah jalani aja. Jadi seperti itu aja. Kalau divaksin monggo, nggak divaksin juga nggak apa-apa, seperti itu. Jadi nggak usah berebut ya. Kayak dulu awal-awal rapid test ya, muncul rapid test kan, semua berbondong-bondong ingin rapid. Nah, ternyata ada false positif, false negatif, keliru hasilnya. Nah, jadi buat kalian nggak usah berebut, nggak usah antri-antri, nggak usah mengulangi kejadian yang sama. Kalau mau vaksin ya monggo, yang terutama seperti saya nakes kan wajib ya, nggak bisa dihindari ya sudah vaksin. Nanti kalian kalau di perusahaannya mewajibkan vaksin ya sudah vaksin. Tapi kalau nggak diwajibkan ya nggak usah terlalu menggebu-gebu atau antusias. Seperti itu guys ya. Oke guys, jadi seperti itu. Jangan lupa saran saya juga satu, tetap jaga keimanan ya, keyakinan kepada Allah, karena hidup mati semua sudah diatur, nggak usah khawatir.
nggak usah terlalu takut terhadap COVID ini, nggak usah terlalu takut pada vaksin. Semua sudah diatur ya, jadi kita tinggal pasrahkan aja. Hidup mati semua sudah diatur. Nggak mati kena COVID ya mati kena yang lain, pasti itu, nggak usah khawatir. Maya mati ya mati, kan gitu ya guys ya. Oke guys, jadi seperti itu ya untuk video kali ini tentang vaksin COVID-19. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang masih galau, masih takut. Ini saya sudah buktikan sendiri. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe jika kalian menyukai video ini. Jika ada kritik, saran maupun komen, silahkan ketik di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video vlog berikutnya. Bye bye. Mungkin nanti ke vaksin kedua ya, awal-awal Februari lah.